Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Fadila dari Universitas 11 April, Fakultas Teknologi Informasi, jurusan Sistem Informasi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur umum dari Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah salah satu program dari Microsoft Office yang dikhususkan untuk pengolahan benda kerja. Nah, tampilan yang akan kita lihat di awal setelah kita mengklik aplikasi Microsoft Excel yaitu seperti ini. Ketika kita akan membuat lembar kerja, kita harus mengklik ini, blank workbook. Nah, seperti ini tampilannya. Di sini terdapat menu bar, nih, lalu terdapat formula bar di sini, lalu terdapat lembar sheet yang dapat ditambahkan dan dapat diganti namanya. Kita contohkan ya, klik ini, tombol ini, lalu klik ini, nah ini sheet. Di sini ada langsung sheet kelima. Kita bisa ganti namanya, misal menjadi data kelas. Di sini ada lembar kerja data kelas. Seperti itu. Lalu di Microsoft Excel ini terdapat beberapa pointer. Nah, ada pointer yang berbentuk tambah, tebal, dan juga berwarna putih seperti ini. Nah, pointer yang seperti ini yaitu untuk memilih sel atau rank. Nah, kita dapat memilih sel di sini, gitu. Kalau misal bentuknya seperti ini, tambah tapi ada anak panahnya, itu bertujuan untuk memindahkan sel. Contohnya yaitu di sini kita mempunyai sel ABD. Kan kita pindahkan dari B1 ke E3. Nah, bisa dipindahkan ke sini. Seperti itu. Lalu ada juga pointer yang dapat memperlebar baris dan juga kolom. Nah, kita ke sini, bersyarat ke kanan, itu atau bisa mempersempit juga. Nah, di sini. Di sini bisa ditarik ke bawah, ditarik ke atas, sesuai dengan kebutuhan. Nah, lalu ada juga pointer yang seperti ini, tambah tetapi sangat tipis ya. Nah, seperti ini. Ini itu untuk mengcopy. Kita Ctrl C, lalu kita copy di sini. Nah, gitu. Itu jelas ya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai matematika dasar yang dapat dilakukan di Microsoft Excel. Selain menggunakan formula yang sudah tersedia, kita juga bisa menghitung angka menggunakan operator matematika sederhana, yaitu pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Saya akan melakukannya dengan menggunakan data ya. Ini data. Jadi, ada rumusnya di dalam Excel. Kalau misalnya tambah, yaitu sama dengan klik ini, tambah, klik data yang kedua, enter. Nah, 10 ditambah 5, yaitu 15. Hasilnya akurat ya. Lalu, biar untuk
mengefektifkan waktu, kita dapat menyeret. Nah, pointer yang seperti ini dilakukan ke bawah, diseret ke bawah, lalu lepaskan. Nah, sehingga dalam beberapa detik hasilnya akan muncul 2 tambah 6, 8, 7 tambah 3, 10, dan seterusnya dengan hasil yang akurat. Lalu kita ke bagian pengurangan. Bagian pengurangan itu rumusnya sama dengan klik delta 1 dikurang delta 2, enter. Nah, 10 dikurang 5 itu hasilnya adalah 5. Lalu kita seret lagi ke bawah. 2 dikurang 6 min 4, 7 dikurang 3 plus 4. Hasilnya akurat ya. Lalu kita ke pembagian. Di sini rumusnya adalah sama dengan delta 1 klik per delta 2. Delta 2. Nah, dengan 10 dibagi 5, 2 ya. Lalu kita syarat lagi untuk mengefektifkan waktu. Nah, seperti ini hasilnya. Kalau kali rumusnya sama dengan delta 1 bintang delta 2 enggak 10 kali 5, 50, dan seterusnya. Seperti itu kurang lebih di matematika sederhana di dalam Excel. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai operator logika yang ada di Excel. Saya sudah mempunyai data, yaitu data seperti di bawah ini. Di dalam Microsoft Excel ini terdapat fungsi if, or, and, not. Fungsi if digunakan untuk memilih di antara dua nilai berdasarkan dua kondisi, yaitu kondisi benar atau kondisi salah. Jadi kita harus memilih salah satu ya di fungsi if ini. Jadi rumusnya di sini. Nah, harusnya di sini ya. Klik sel yang ini, terus sama dengan if buka kurung, klik ulangan yang pertama. Kita bebas pilih mau yang ulangan pertama ataupun ulangan kedua, karena di sini digunakan untuk memilih di antara dua nilai. Jadi harus pilih salah satu ya. Misal nilainya lebih dari harus lebih dari 70 ya KKM-nya. Itu koma, tanda petik, lulus, tanda petik, titik koma, tidak tanda petik, tidak lulus. Di sini karena saya mengambil nilai ulangan yang pertama sebagai patokannya, maka nilai 85 lulus karena melebihi KKM, yaitu KKM-nya 70. Nah, ini juga bisa kita menghemat waktu dengan menyeretnya ke bawah. Seperti ini. Ini tidak lulus karena nilainya 60, kurang dari KKM. Ini juga sama 55. Ini 50, ini 67. Tidak sesuai dengan KKM. Nah, saya rapikan dulu ya ini. Oke, sudah. Lalu selanjutnya yaitu fungsi OR. Fungsi OR yaitu membandingkan dua lebih pernyataan, nilai true akan diberikan jika salah satu pernyataan nilainya benar. Jadi, akan lulus jika salah satu ulangannya itu memenuhi KKM. Jadi, jika rumusnya itu sama dengan if buka kurung OR
buka kurung, klik ulangan 1 lebih dari KKM. Misalnya KKM ulangan yang pertama itu 70, titik koma, lalu klik yang ini, lebih dari misalnya ulangan yang kedua KKM-nya yaitu 72 ya, tutup kurung, titik 2, tanda petik, lulus, tanda petik, 2, tanda petik, tidak lulus, titik, tutup kurung. Nah, di sini lulus ya, karena salah satu dari ulangannya memenuhi syarat, meskipun ulangan kedua tidak memenuhi syarat, tetapi ulangan satunya lebih dari KKM. Lalu kita seret ke bawah. Nah, tetap ya, yang 4 orang ini tidak lulus dalam 2 ulangan. Seperti itu ya. Nah, kenapa ini 59 lulus? Karena 59 ini kebantu di nilai ulangan yang pertama. Jadi meskipun nilai ulangan yang kedua kurang dari KKM, tetapi nilai ulangan 1 lebih dari KKM, maka itu bisa lulus. Selanjutnya itu ada fungsi N. Fungsi N yaitu untuk membandingkan 2 atau lebih pernyataan, nilai true akan diberikan jika kondisi semua pernyataan bernilai true. Nah, ini berarti harus lulus dua-duanya ya. Jadi, fungsinya itu 9 if buka kurung N buka kurung nilai ini klik lebih dari 70, sama nilai yang kedua lebih dari 72, tutup kurung, tanda petik lulus, tanda petik, titik koma, tanda petik lagi, tidak lulus. Nah, ini tidak lulus karena di ulangan yang kedua tidak memenuhi syarat ya. Coba kita seret ke bawah. Nah, di fungsi N ini hanya terdapat 2 orang yang lulus. Jadi yang lainnya tidak memenuhi syarat ya, meskipun kebantu di ulangan salah satu. Karena ini dua-duanya nilainya harus bagus. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi not untuk memberikan nilai true jika pertanyaan yang ditulis bernilai false atau sebaliknya. Jadi ini adalah kebalikan ya dari nilai tersebut. Misalnya kita ngambil rumus if buka kurung, misalnya nilai ulangan 1 lebih kecil daripada nilai ulangan 2. Tutup kurung, sama, tanda petik, titik koma, Nah, di sini dilihat 85 kurang dari 70. Itu berarti salah. Tetapi karena ini fungsi not, fungsi kebalikannya, jadi ini di sininya tertuliskan true atau benar. Karena kebalikannya ya. Kita cari ke bawah, ya seperti ini. Ini 67 lebih kecil dari 50, itu salah. Jadi kebalikannya yaitu true, benar. Gitu. Lalu
ada fungsi if bercabang. Di sini saya sudah mempunyai data, yaitu data nilai ulangannya. Nah, di sini saya akan menambahkan hasil hasil A, nilai B, dan nilai C. Rumusnya sama dengan if buka kurung nilai lebih dari sama dengan 85, nilainya berarti A. Titik koma, if jika nilainya, buka kurung dulu ya, buka kurung, nilainya lagi lebih dari 70, lebih dari 70, lebih dari sama dengan 70 ya, maka nilainya B. If kita kurung lagi, nah, jadi misal lebih dari sama dengan 50 ya, nilainya C. Berarti titik C, ini titik kurungnya berarti ada 3 ya. 8 ini nilainya B karena lebih dari 70, tapi kurang dari 85, jadi nilainya B. Kita share ke bawah. Nah, ini 58, kenapa 58? Karena lebih dari 50, jadi itu C, tetapi kurang dari 70, jadi nilainya tetap C. Lalu ada yang nilainya 88. 88 itu lebih dari 85. Jadi nilainya A. Seperti itu. Kita tulis keterangannya lulus atau tidak. Itu rumusnya sama dengan if buka kurung nilainya klik. Nah, lalu jika KKM-nya 70 ya, misalnya 70 lebih dari 70, maka itu lulus. Lulus. Ya, lulus. Itu ya, lulus. Nah, yang lebih dari 70 itu lulus. Jadi yang 78 itu lulus. Nah, 65 kenapa tidak lulus? Karena kurang dari 70. Lalu ini 67 juga tidak lulus karena kurang dari 70. Seperti itu. Ya, mungkin sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.